Penyebab CVT motor kalian itu geredek. Kira-kira penyebabnya apa sih? Dulu aku pernah bahas sedikit tentang namanya geredek ya. Karena banyak banget yang bilang, "Bang, motornya ini geredek. Bang, motorku yang itu geredek." Dan aku sampai pusing sendiri ya. Geredek itu gimana? Dan apa penyebabnya? Ternyata setelah aku mengalaminya sendiri ya, karena ada kesalahan di eksperimenku ya, alias percobaan-percobaanku waktu aku coba kayak men-setup CVT motorku sendiri ya. Dan akhirnya aku menemukan geredek itu di mana. Bahkan dari kesalahan eksperimenku itu jujur aja ya, aku bukannya lagi merasakan namanya geredek. Aku sampai bisa namanya ngedenger geredek itu seperti apa ya. Bukan ngerasain, tapi mendengarkan dia dengan kupingku sendiri. Pertanyaannya, kok bisa? Oke, aku langsung aja bahas geredek itu dari mana asalnya. A few moments later. Geredek itu terjadi akibat kampas ganda yang terbuka saat berputar, tapi mangkoknya belum berputar. Di sini terjadi gesekan kecil yang akhirnya terjadilah geredek. Kenapa terjadi geredek? Karena per sentri atau per kampas ganda atau per koplingnya terlalu lembek sehingga nggak bisa menahan dengan kuat ketika kampas ganda terbuka ketika berputar. Apa sih yang menjadi alasannya lembek? Yang pertama adalah basic dari persentrinya memang lembek. Yang kedua, pemasangan persentri yang lembek ke motor yang salah. Yang ketiga, pemakaian yang sudah lama dan persentrinya sudah melembek termakan usia. Solusi yang paling sederhana adalah ganti persentrinya dengan yang lebih keras daripada standar. Misal, ganti yang ukurannya 1000 rpm dari aftermarket. Tapi kalau misalnya belum cukup, itu bisa diganti dengan yang ukurannya 1500 rpm atau 2000 rpm. Cuma pemakaian yang ukurannya 1500 maupun 2000 rpm itu ada efek lain, yaitu tarikannya bakalan jadi berat dan kurang responsif di awal, atau bisa dibilang spontannya hilang. Aku sudah pernah bahas ini sebelumnya, jadi cek link di kolom deskripsi. Solusi lain adalah kalian bisa ganti dengan kampas ganda yang aftermarket. Tapi tidak semua merek itu bakalan sesuai dengan kebutuhan kalian. Karena ada beberapa merek yang dirasakan oleh beberapa yang mencoba itu dirasa terlalu berat untuk motornya. Nah, di sini aku akan bilang kalau ada beberapa hal yang aku kurang sarankan ya. Bukan berarti nggak boleh dilakukan ya, bukan berarti. Tapi ini aku hanya kurang menyarankan. Jadinya kalau kalian mau melakukan ya terserah. Tapi nanti resikonya itu kalian sendiri yang nanggung. Yang pertama adalah custom atau bubut atau papas atau kerok di mangkok kampas gandanya. Apalagi sampai namanya melubangi terlalu ekstrim, karena hasilnya itu belum tentu baik. Ya kalau hasil customnya atau ngelubanginya itu bisa mendatangkan efek yang bagus. Tapi bagaimana kalau hasilnya malah makin jelek atau memperburuk keadaan? Ya, itu yang sering aku juga temui ya. Memang ada beberapa yang mengatakan bahwa setelah di custom itu menjadi lebih baik. Ya, ada memang beberapa. Tapi yang sering aku temui adalah orang itu banyak banget yang curhat. "Bang, aku setelah custom puli ya, bubut, kerok, papas, lubangin. Itu kok makin parah hasilnya." Ya, itu terjadi karena kesalahan dalam custom ya. Jadi hasilnya malahan jadi jelek. Yang kedua adalah custom kampas gandanya ya, dimana yang terjadi adalah juga hampir mirip. Ada yang dikerok, dipapas, ada juga yang ditipisin. Gila ya, punya kampas ganda ditipisin bagian kampasnya. Cakep. Itu adalah dua hal yang aku kurang sarankan. Tapi kalau kalian mau melakukan ya terserah, itu risiko kalian. Aku dapetin semuanya ini itu dari
eksperimenku ya, percobaan-percobaan yang aku lakukan sendiri dan hasil sharing pengalaman juga dengan konsumenku. Karena konsumenku yang mencoba racikan yang tadi itu mayoritas mengatakan bahwa gredeknya jauh berkurang ya. Memang aku tidak bilang bahwa bakal hilang permanen, tapi 80-90% itu gredek berkurang drastis ya. Sangat-sangat berkurang drastis. So, kalau kalian yang pengen mencoba, aku sarankan untuk mengganti persentrinya dulu ya, menggunakan 1000 rpm aja dengan peruntukan ke motornya ya. Dalam arti adalah sebagai berikut. Misalnya motornya NMAX, gunakanlah dengan yang punyanya NMAX ya. Jadi kalau kalian yang menggunakan selang-seling ya, aku gak tahu juga karena selama ini eksperimenku adalah sesuai dengan motornya. Konsumenku juga macam-macam ya, nggak cuma NMAX, ada yang juga di PCX, ada yang juga di Vario, Beat, dan masih banyak lainnya. Ya, rata-rata dengan penggunakan 1000 rpm itu mayoritas hilang. Ya, memang ada juga sih yang di angka 1500, ada yang di angka 2000 baru merasakan yang cocok. Ya, tapi itu agak jarang sih ya. Maksudnya ada tapi agak jarang. Lebih banyak kan di 1000 rpm. Dan hal terakhir adalah pastikanlah servis rutin di CVT kalian ya. Cukup dengan dibersihkan secara rutin di angka 3000 sampai 5000 km. Itu sudah cukup membantu untuk mengurangi gerdek motor kalian. Selamat mencoba guys, dan terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Kalian bisa subscribe channel ini kalau kalian memang tertarik dengan konten-konten yang aku buat. Like video ini kalau kalian memang suka, dan dislike kalau kalian nggak suka. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Akhirnya solusi gerdek selesai.